Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum pembacaan brosur pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, dengan senantiasa melazimi untuk mentaati protokol kesehatan. Di antaranya adalah dengan memakai masker sesuai dengan himbauan dari Bapak Presiden, boleh melepas masker di tempat yang terbuka. Maka kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selama di ruangan ini dimohon semaksimalnya senantiasa maskernya dipakai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 29 Mei 2022 bertepatan 28 Syawal 1443 Hijriah. Berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah di masa kerusakan umat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 105. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khushaniyya faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadzal ayah qala ayyatu ayatin qultu qauluhu ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khasati nafsika wa da'il awama fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil 'amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah ibnul Mubarak wa zadani ghairu utbata qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Sa'labah Asy-Sya'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 105. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu. Tingkatkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu
seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Utbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 323, nomor 5051. Ini hadis hasan gharib. An Abi Umayyah Sya'bani qala, saltu Aba Sa'labal Khushaniyya faqultu, ya Aba Sa'labata, kaifa taqulu fi hadhil ayah, alaikum anfusakum? Qala, ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran, sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, bal ta'miru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkari hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan fa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika ya'ni bi nafsika wa da'ankal awama fa inna min waraikum ayyamas sabri as-sabru fihi mislu qabdin 'alal jamri lil 'amili fihim mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi. Wazadani ghairuhu, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum? Qala, ajru khamsina minkum. Rawahu Abu Dawud. Dari Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah. Aku bertanya, hei Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat alaikum anfusakum, surat Al-Maidah ayat 105? Ia berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari kesabaran. Sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu, akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti dia. Perawi berkata, dan menambahkan kepadaku selain dia. Ia berkata, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 123, nomor 4341. An Hudzaifah bin Yamani qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata an yutrikani. Faqultu, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, faja'ana Allahu bihadzal khairi, fahal ba'dal khairi min syarrin? Qala, na'am. Qultu, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Qala, na'am. Wa fihi dakhanun. Qultu, wa ma dakhanuhu? Qala, qaumun yahduna bi ghairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkiru. Qultu, fa hal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Qala, na'am. Du'atun ila abwabi jahannama, man ajabahum ilaina qadafuhu fiha. Qultu, ya Rasulullah, sifhum lana. Qala, hum min jildatina
wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun? Qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalik. Rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir kalau keburukan itu akan menimpa saya. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu berada di masa jahiliyah dan dalam keburukan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Maka, apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Saya bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Dan padanya ada asap kelabu, yakni percampuran yang baik dan yang buruk. Saya bertanya, apa itu yang dimaksud asap? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada suatu kaum yang memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Kamu mengenal mereka dan mengingkarinya. Saya bertanya, apakah setelah kebaikan itu ada lagi keburukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yaitu orang-orang yang menyeru ke pintu-pintu jahanam. Barang siapa yang menyambut seruan mereka atau mengikutinya, maka mereka akan melemparkannya ke jahanam. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah orang-orang dari daging kulit kita sendiri, dan mereka berbicara dengan lisan kita. Saya bertanya lagi, lalu apa yang engkau perintahkan kepada saya jika saya mendapati yang demikian itu? Beliau bersabda, tetaplah kamu menepati jamaah muslimin dan imam mereka. Saya bertanya lagi, jika tidak ada jamaah muslimin dan imam, lalu bagaimana? Beliau bersabda, tinggalkanlah firqah-firqah itu semuanya, meskipun kamu harus menggigit akar-akar pohon sehingga mati menjemputmu, sedangkan kamu dalam keadaan demikian itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 178. An Hubbab bin al-Aratti qala syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bati. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana? Qala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'sihi fayushaqqu bisnataini wa ma yasudduhu dzalika an dinihi wa yumshatu bi amsyatil hadidi maduna lahmihi min adbin aw asabin wa ma yasudduhu dzalika an dinihi wallahi la yatimmanna hadzal amru hatta yasirar raqibu min son'ana ila hadramaut la yakhafu illallaha awidziba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jiluna. Rawahul Bukhari. Dari Khabbab bin al-Arat, ia berkata, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di bawah naungan Ka'bah
dengan berbantalkan kain selimut beliau. Kami berkata, apakah tidak sebaiknya engkau memohonkan pertolongan buat kami? Apakah tidak sebaiknya engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian, dibuatkan lubang di tanah untuknya, lalu ia dimasukkan di dalamnya, lalu diambilkan gergaji, kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya, lalu ia dibelah menjadi dua. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Dan ada lagi yang disisir dengan sisir dari besi mengenai tulang dan urat di bawah dagingnya. Namun hal itu tidak menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan Islam ini akan sempurna sehingga orang yang mengendarai unta berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah, atau terhadap serigala atas kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 179. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun, wa min qillatin nahnu yawma idzin? Qala bal antum yawma idzin kasirun walakinnakum ghusaun ka ghusa'is saili wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna. Faqala qailun, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatal mauti. Rawahu Abu Dawud. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir orang-orang atau musuh-musuh kalian memperebutkan kalian umat Islam layaknya orang-orang yang rakus memperebutkan makanan pada satu nampan. Ada seorang yang bertanya, apakah kami waktu itu berjumlah sedikit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih pada air bah, dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian dan akan memasukkan ke dalam hati kalian al-wahn. Ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-wahn itu? Beliau menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 4 halaman 111, nomor 4297. An Abi Sa'idil Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah, al yahudu wan nasara? Qala faman? Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani? Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2054,
nomor 6. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula asing. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 130, nomor 232. An Abdullah bin Mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghurabai. Rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing sebagaimana semula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Hadis riwayat Tirmizi, juz 4 halaman 129, nomor 2764. Ini hadis hasan gharib sahih. An Sahli bin Sa'din As-Sa'idi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghurabai. Qalu ya Rasulullah wa mal ghuraba? Qala alladzina yuslihuna inda fasadin nasi. Rawahu At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam itu bermula asing dan akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang asing itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketika manusia dalam keadaan rusak. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir, juz 6 halaman 164, nomor 5867. An Saubana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya, sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1523, nomor 170. An Muawiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nasi. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu ada segolongan dari umatku yang menegakkan perintah Allah, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya atau menyelisihinya, sehingga datang keputusan Allah dan mereka tetap ada di tengah-tengah manusia.
Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1524, nomor 174. Selesai.